The Terminal List, yang tayang perdana pada 1 Juli 2022, didasarkan pada novel laris karya Jack Carr dengan judul yang sama. Serial ini mengikuti Letnan Komandan Navy SEAL, James Reese, diperankan Chris Pratt, setelah kembali dari misi di mana timnya disergap dan dibunuh. Didorong oleh rasa kehilangannya, Reese menyelidiki misi tersebut dan menemukan konspirasi gelap yang membawanya ke jalan untuk menjaga orang-orang yang dicintainya tetap aman. Karena kesuksesan musim pertama, Prime Video memesan musim kedua, yang akan didasarkan pada novel Carr True Believer. James Reese gagal membawa peletonnya melakukan operasi Odin Sword di Timur Tengah, karena sebuah insiden. Seluruh anak buahnya tewas. Hanya satu orang yang lolos. Rachel selamat dan kembali ke Amerika, pulang kepada istri dan anaknya. Tak lama kemudian, salah satu anak buahnya yang lolos tersebut, ditemukan tewas diduga bunuh diri. Konflik memori terjadi dalam diri Reese, menjadi sebuah pertanyaan terhadap investigasi militer. Diketahui kemudian, bahwa Reese mengidap tumor otak. Reese mencurigai ada sebuah konspirasi, sejak merasa ada kejanggalan sejak insiden di Timur Tengah. Melalui bantuan sahabatnya, Ben, diperankan Taylor Kitsch, dan Lisa, diperankan Tina Rushing, Reese mulai menyelidiki dan mendapatkan petunjuk. Sementara seorang jurnalis yakni Katie Buranek, diperankan Constance Wu, juga sedang menyelidiki hal yang sama. Kini Reese tidak hanya menghadapi musuh yang tak terlihat, bahkan ia kini menjadi buronan FBI yang dipimpin Tony Lyon, diperankan J.D. Pardo. The Terminal List bukan film aksi laga klise tentang konspirasi politik dan militer. Film seri ini ternyata mampu membuat penasaran dan ada hal menarik yang tidak biasa. Awalnya, alur nonlinear cerita dalam The Terminal List terasa janggal dan membuat bingung. Tampaknya film ini sengaja menyajikan sejumlah ilusi yang dialami sang figur utama yakni James Reese. Sebagai audiens pasti sempat kesulitan, apakah yang dialami Reese memang nyata atau ia mengalami delusi. Isu PTSD, alias Post Traumatic Stress Disorder, juga menjadi salah satu elemen penting The Terminal List. Alur kisah yang dibuat secara apik, mampu mempertanyakan antara kebenaran versus realita. Apakah James Reese adalah seorang protagonis atau malah antagonis? Ada sebuah tragedi besar terjadi dalam hidupnya, memicu emosi penonton seakan tak percaya. Diketahui kemudian, bahwa Reese mengidap tumor otak. Reese mencurigai ada sebuah konspirasi, sejak merasa ada kejanggalan sejak insiden di Timur Tengah. Melalui bantuan sahabatnya, Ben, diperankan Taylor Kitsch, dan Lisa, diperankan Tina Rushing, Reese mulai menyelidiki dan mendapatkan petunjuk. Sementara seorang jurnalis yakni Katie Buranek, diperankan Constance Wu, juga sedang menyelidiki hal yang sama. Kini Reese tidak hanya menghadapi musuh yang tak terlihat, bahkan ia kini menjadi buronan FBI yang dipimpin Tony Lyon, diperankan J.D. Pardo. The Terminal List bukan film aksi laga klise tentang konspirasi politik dan militer. Film seri ini ternyata mampu membuat penasaran dan ada hal menarik yang tidak biasa. Awalnya, alur nonlinear cerita dalam The Terminal List terasa janggal dan membuat bingung. Tampaknya film ini sengaja menyajikan sejumlah ilusi yang dialami sang figur utama yakni James Reese. Sebagai audiens pasti sempat kesulitan, apakah yang dialami Reese memang nyata atau ia mengalami delusi. Isu PTSD, alias Post Traumatic Stress Disorder, juga menjadi salah satu elemen penting The Terminal List. Alur kisah yang dibuat secara apik, mampu mempertanyakan antara kebenaran versus realita. Apakah James Reese adalah seorang protagonis atau malah antagonis? Ada sebuah tragedi besar terjadi dalam hidupnya, memicu emosi penonton seakan tak percaya. Memori yang berulang kali dialami Reese terkait tragedi tersebut, dibuat sangat menyentuh. Seiring dengan hal itu, proses dan metode investigasi pun disajikan dengan menarik. Kerjasama Reese dengan Katie menjadi lebih baik, karena berawal dari sikap negatif Reese. Aspek psikologis yang dialami Reese juga berperan besar untuk menambah rumit sebuah misteri. Performa Chris Pratt luar biasa dalam The Terminal List, jauh dari kesan ringan seperti The Guardians of the Galaxy. Begitu pula performa para aktor pendukung lain, termasuk Constance Wu sebagai jurnalis tangguh. The Terminal List dibuat dengan gaya yang kelam dan serius, terkadang melankolis. Beberapa adegan juga saya anggap brutal dan sadis, meski tidak eksploitatif.
Sayangnya, pewarnaan visual dalam The Terminal List terasa monoton, cenderung satu warna. Namun demikian The Terminal List menjadi salah satu serial terbaik yang dimiliki Amazon Studios.